Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulih ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan nabiyya ba'da amma ba'd. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan banyak nikmat, dan mari perbanyak selawat agar kita nanti berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sahabat Arqam yang mulia, hari ini kita kembali berjumpa. Walaupun ini video pertama bagi kami, tapi insya Allah melalui Arqam Center ini kita akan terus mencoba untuk berbagi kisah, berbagi inspirasi, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat Arqam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pemuda yang menjadi ikon di masanya. Nah, siapakah dia? Sebagai kata kunci, dia adalah orang yang Rasulullah kirim ke Madinah sebagai duta Islam pertama, yang nantinya menjadikan Madinah sebagai tempat hijrah bagi kaum muslimin. Udah pada tahu kan siapa itu? Ya, sepertinya sahabat Arqam sudah pada tahu. Ya, dia adalah Mus'ab bin Umair. Nah, sahabat Arqam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda teladan yang kisahnya, perjalanan hidupnya itu layak untuk dibaca oleh anak muda dari masa ke masa. Nah, sebagai seorang anak muda itu pasti ada keinginan untuk tampil kece, tampil paling keren. Nah, Mus'ab bin Umair itu di masanya dia orang paling kece, paling mantap, paling diperhitungkan di Mekah sebagai seorang anak muda. Bayangkan jika dia seandainya dia melewati suatu jalan, maka sekian menit setelah dia lewat itu parfumnya masih terasa, sehingga dikatakan dalam buku sejarah tuh dia adalah orang Mekah yang paling harum. Nah, jadi memang gayanya tuh parlente, gaya anak muda nih. Tapi suatu ketika masuk hidayah Islam kepada Mus'ab bin Umair setelah dia mencoba mencuri dengar di rumah Arqam bin Abi Arqam, bukan Arqam Center tapi rumah dakwah Rasulullah ketika itu, rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah, ketika itu dia memutuskan untuk masuk Islam, dan ketika dia memutuskan untuk masuk Islam, semuanya berubah. Dia yang dulunya parlente menjadi model, atau pokoknya pakaiannya, fashionnya itu paling mantap, paling wah, paling mewah. Dan ketika dia memeluk Islam, semuanya berubah. Nah, di antara kelebihan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair ini adalah dia orangnya yang sangat cerdas sekali. Dan dia juga begitu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada satu kisah yang sangat terkenal ketika Mus'ab bin Umair itu dia masuk Islam, awalnya dia menyembunyikan keislamannya, tapi sampai juga masanya keislamannya diketahui oleh orang tuanya, sehingga ibunya memaksa dia untuk kembali murtad, kembali ke jahiliyah. Tetapi Mus'ab bin Umair sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi syai'a fala tuti'huma. Ya, ketika kedua orang tua menyuruh atau mengajak kepada kesyirikan, maka jangan ditaati, tapi tetap bermuamalah dengan mereka dengan baik. Nah, itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi walaupun orang tuanya mengajak dia kembali ke kesyirikan, dia tidak menaatinya, tetapi dia teguh dengan keislamannya, tapi dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya berkat Mus'ab bin Umair, berkat kecerdasannya, kemampuannya, Rasulullah memilih dia atau memilih sahabat yang mulia ini untuk menjadi duta Islam pertama yang Rasulullah kirim ke kota Yathrib. Bayangkan jika seandainya sahabat Arqam Center diberikan misi untuk mendatangi suatu tempat yang belum kita ketahui bagaimana keadaan daerah itu, tapi kita diberikan sebuah misi berat, yaitu mengajak orang itu masuk Islam, pergi sendirian. Nah, itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dia Rasulullah amanahkan untuk pergi ke Yathrib mendakwahkan Islam. Nah, hasil dari dakwahnya terjadilah bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian terjadilah bai'at Aqabah yang kedua. Nah, semakin hari dakwah Mus'ab bin Umair diterima oleh masyarakat Madinah, masyarakat Yathrib ketika itu, sehingga
kaum muslimin semakin hari semakin bertambah, dan ketika tiba masanya Allah perintahkan Rasulullah bersama para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nah, yang menarik lagi setelah itu, setelah tiba di Madinah, kehidupan kaum muslim berubah. Yang awalnya tertindas itu sudah mulai hidup dengan layak dan hidup lebih baik. Nah, cerita Mus'ab bin Umair itu berakhir ketika perang Uhud. Mungkin sahabat Arqam sudah mendengar ya bagaimana kisah perang Uhud. Sebenarnya kisah perang Uhud itu sebuah kisah yang patut untuk ditadaburi dan digali lagi maknanya gitu. Karena setiap kisah yang Allah abadikan atau Allah berikan isyarat saja di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kisah yang pasti banyak inspirasi di dalamnya. Nah, apa yang terjadi di perang Uhud? Mus'ab bin Umair syahid ketika itu. Nah, di antara kisah yang masyhur ketika itu adalah Mus'ab bin Umair ketika dia syahid itu pakaian yang menutupi dia itu hanya pas untuk menutup auratnya. Jika seandainya ditarik ke bawah, aurat bagian atas kelihatan. Jika seandainya ditarik ke atas, maka aurat bagian bawah yang kelihatan. Kesimpulannya apa? Jadi Mus'ab bin Umair benar-benar seorang pemuda yang mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mewakafkan dirinya untuk dakwah Islam, meninggalkan segala gemerlap dan perhiasan dunia. Bayangkan dari seorang anak muda parlente yang menjadi model di kotanya ketika itu, ditinggalkannya semua hal itu dan dia memilih untuk masuk Islam dan menjadi duta Islam yang membawa kabar gembira untuk kaum muslimin setelahnya. Nah, Islaman kita saat ini adalah bagian ada sumbangsih dakwah Mus'ab bin Umair sih. Sudah selayaknya kita selalu mendoakan agar Mus'ab bin Umair radhiyallahu an selalu diberikan kemudahan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mus'ab bin Umair ini? Apa kira-kira value atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan? Apa inspirasi yang bisa kita ambil dengan mentadaburi sejarah Mus'ab bin Umair ini? Nah, yang pertama, ternyata anak muda itu memiliki banyak potensi dan dia bisa mengambil keputusan-keputusan berat yang bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, coba kita lihat bagaimana sulitnya keputusan yang diambil oleh Mus'ab bin Umair ketika itu, gitu kan? Dari seorang anak muda yang seperti kita katakan tadi, model di kotanya, dia memutuskan untuk masuk Islam, itu berbanding terbalik dengan kehidupan dia sebelumnya. Tapi itu adalah pilihan hidup. Seorang yang cerdas pasti dia akan menentukan pilihan hidup yang membawa kebaikan bagi dia di ujung hari, bukan kebaikan sesaat atau kesenangan sesaat saja. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, yang kedua, ternyata Mus'ab bin Umair adalah orang yang cerdas, dan dia di antara kelebihan adalah dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Nah, hal itulah yang membuat dia mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam ke Madinah. Oleh karena itu, sahabat Arqam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk menginfluensi, mempengaruhi orang lain, itu adalah sebenarnya kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena setiap orang muslim adalah dai. Dai itu diri sendiri, dai untuk orang-orang di sekitarnya. Jika seandainya kita tidak mampu mengkomunikasikan nilai-nilai Islam ini dengan baik kepada orang, maka tentu orang akan sulit untuk menerimanya. Tapi dengan membaca kisah Mus'ab bin Umair ini, kita tahu bahwa cara berkomunikasi yang baik membuat dakwah kita diterima, walaupun di tempat yang awalnya kita terasing. Tapi ketika kita mampu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat di sana, insya Allah dakwah kita akan diterima. Nah, yang terakhir ternyata adalah tidak perlu menunggu tua untuk berjuang, atau tidak perlu menunggu tua untuk memberikan sumbangsih untuk Islam ini. Hal itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Walaupun di usia yang masih muda, dia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, telah memberikan perjuangan yang sangat besar untuk kelangsungan Islam dan kaum muslimin. Nah, semoga tiga hal ini bisa kita terapkan kepada diri kita masing-masing, karena
semakin kita berjuang untuk Islam ini, semakin ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arqam yang mulia, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya membahas inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh yang lain. Karena setiap orang memiliki kisah untuk diceritakan dan setiap orang memiliki inspirasi yang layak untuk diwariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.